Nah, pagi hari ini kita masih tetap ada dalam serial khotbah kita. Apa temanya? Hidup terhormat di hadapan Tuhan. Kita masih lanjut. Kemarin sudah sampai berapa poin? 6, ya. Nah, saya ajak kita buka lagi ayat ini. Karena ini jadi ayat pacuan kita, menjadi ayat mas kita di ayat 12 1 Timotius 4 itu. Maka saya ajak kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau apa? Rendah karena engkau muda. Jadilah apa? Teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam apa? Kesucianmu. Seperti saya selalu katakan, setiap kita ingin dihormati, setiap kita ingin menjadi orang yang terhormat, ya kan? Sampai-sampai untuk itu kadang-kadang orang rela lakukan apa saja supaya dia mendapat apa? Kehormatan, ya kan? Sampai kadang-kadang kita kalau pergi ke satu undangan kita pengen paling depan, tapi ke gereja paling coba kalau ke undangan atau nonton apa atau ada pertemuan-pertemuan dengan sesuatu gitu kan, kita pengen depan raka supaya rasa apa? Terhormat. Tapi anehnya kalau di gereja pasti belakang penuh. Depan sampai dipaksa ini aja kosong, ya kan? Ya, untuk kita hidup terhormat harus menjadi teladan. Yang ketujuh, saya pelajari Alkitab, keteladanan dalam kesucian atau kekudusan hidup. Perhatikan kembali ke 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu. Dan yang ketujuh, dalam apa? Kesucianmu. Jadilah teladan di dalam kesucianmu supaya hidup kita ini terhormat. Apa artinya daripada suci atau kudus itu? Suci kudus itu berarti berbicara tidak tercemar, tidak najis, tidak kotor secara apa? Secara rohani, ya. Jadi yang namanya suci, tidak cemar, tidak najis, tidak kotor, terutama itu berkaitan dengan kehidupan rohani yang akhirnya dinyatakan lewat perbuatan-perbuatan hidup. Nah, tapi konsep ini berbeda dengan konsep agama-agama, di mana bedanya. Jadi begini saudara, kesucian dan kekudusan hidup dalam konteks kekristenan itu beda dengan konsep agama-agama lain gitu. Bingung loh. Maka siapa suruh IQ rendah. Ya kan? Jadi konteks agama kekristenan yang namanya suci kudus itu berbeda dengan konsep agama-agama pada umumnya. Di mana perbedaannya itu? Konsep agama-agama untuk menjadi orang suci itu dilakukan dengan perbuatan-perbuatan diri sendiri. Melakukan sesuatu perbuatan yang baik, melakukan sesuatu yang bersifat apa? Amal saleh supaya hidupku kudus. Itu konsep agama-agama. Tapi di dalam kekristenan bukan seperti itu. Kenapa saudara? Karena sejak manusia jatuh di dalam dosa, semua sudah menjadi berdosa. Nah, keberadaan berdosa ini yang namanya status kehidupan. Jadi dosa itu bukan sekedar perbuatan, itu berbicara keberadaan hidup, status kehidupan. Nah, untuk kita bisa berbuat baik, kalau kita hanya mau suci kudus dengan berbuat baik, mengubah status enggak? Sejak manusia jatuh kan Alkitab bilang semua berdosa. Waktu saya berbuat baik, ini bisa mengubah status enggak? Saya sudah berapa kali jelasin. Seorang narapidana dia bisa tetap berbuat baik. Dalam penjara dengan teman-temannya dia bisa berbuat baik. Tapi statusnya tidak berubah karena perbuatan baik. Karena apa? Diputuskan menjadi orang narapidana, melanggar hukum. Nah, makanya dalam kekristenan tidak seperti itu. Itu sebabnya Yesaya bilang dalam Yesaya 64 ayat 6. Coba tampilkan dulu. Jadi sangat berbeda saudara ya.
agama-agama umumnya berupaya dengan berbuat baik supaya saya jadi orang kudus. Jadi lahiriah gitu loh. Jadi menderita enggak hidup seperti ini? Hah? Susah banget. Karena dorongan naluri kita setelah jatuh dalam dosa ingin berbuat dosa. Nah lalu kita mau melawan ingin berbuat baik. Menderita lah. Susah banget. Jadi akhirnya kadang-kadang berpura-pura. Karena supaya dibilang orang kudus, orang suci. Nah lihat dulu Yesaya 64 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. Demikianlah kami sekalian apa? Seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan. Kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Saudara ambil serbet, barang yang bersih saudara lap. Jadi bersih tidak? Kotor belepotan tidak karu-karuan. Kalau mau supaya bersih, serbetnya dulu harus bersih. Dia bisa menghasilkan kebersihan bagi tempat yang kita lap. Amin. Nah itu sebabnya kesalehan, kekudusan hidup itu, kesucian dalam konteks Kristen sangat berbeda. Karena Yesaya bilang segala kebaikanmu seperti kain kotor. Karena apa? Sejak manusia jatuh dalam dosa, semua menjadi berdosa. Nah sekarang kita lihat, kalau gitu apa arti kekudusan di dalam konteks kekristenan? Di dalam perjanjian lama itu dipakai kata kados. Di dalam perjanjian baru dipakai kata hagios. Itu bahasa Yunani. Artinya apa? Artinya dipilih dan dipisahkan supaya hidup kita apa? Terpisah, tidak tercampur dengan yang lain. Artinya kita dipisahkan dari dunia, ya kan? Atau kita dipisahkan dari dunia, kehidupan kita supaya tidak duniawi, untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi kita dipanggil dulu, dipisahkan dengan tujuan satu maksud, supaya hidup kita yang sudah dipisahkan menjadi berkat bagi yang lain. Nah, beda nggak konteksnya? Jadi yang membuat saya kudus suci itu saya punya perbuatan atau karena Roh Tuhan melalui firman yang mengubah hidupku? Tuhan yang mengubah hidup kita. Makanya akhirnya kita menghasilkan kebaikan-kebaikan itu bukan dorongan karena dari kita, tapi kebenaran yang memerdekakan, yang mendorong kita melakukannya. Ini konteks kekristenan. Sangat beda saudara. Makanya dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku yang telah apa? Memilih kamu. Nah buka satu ayat cukup penting nih. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Kita baca ayat ini. Ya, ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan apa? Perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari apa? Kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh apa? Belas kasihan. Ini yang disebut dengan eklesia, gereja Tuhan itu loh. Ayat ini. Ada dua kata ek dengan eklesia. Ek keluar, eklesia, eklesis, kelio itu dipanggil. Jadi yang namanya orang gereja Tuhan ini, orang percaya ini, orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang yang ajaib. Supaya apa? Hidup kita akhirnya kembali menjadi terang mercusuar di tengah-tengah dunia ini. Ya. Nah, itu sebabnya. Jadi saudara lihat berbeda sekali apa? Kehidupan kita di dalam kekristenan ya. Jadi Tuhan yang panggil kita keluar untuk dikuduskan, dibenarkan, supaya akhirnya nanti hidup kita berdampak menjadi berkat. Benar dengan baik beda apa salah? Apa sama? Nah? Beda. Benar dengan baik. Gereja Tuhan itu orang dibenarkan.
Itu berbicara status yang diubahkan. Dari orang yang hidup dalam kegelapan, kata Petrus, dipanggil keluar, masuk ke bela terang ajaib. Itu disebutkan eklesia, gereja Tuhan. Jadi gereja itu orang dipanggil keluar dari gelap kepada terang ajaib. Diharapkan supaya dengan itu, kita harus menjadi mercusuar untuk bagi orang-orang yang di kegelapan ini. Amin. Jadi beda enggak kan konsepnya? Jadi waktu saya berbuat baik, bukan untuk keselamatan lagi, bukan untuk kesucian lagi, tapi saya berbuat karena buah kebenaran itu mendorong saya melakukan. Jadi saya berbuat baik untuk selamat bukan? Bukan karena sudah diselamatkan. Beda banget. Inilah perbedaan kekristenan dengan apa? Agama yang lain. Jadi kesimpulan, kita sudah dibenarkan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus melalui apa? Jamahan Roh Kudus, ya. Harus mengeluarkan buah kebenaran atau buah Roh Kudus, yaitu perbuatan-perbuatan baik supaya Yesus dipermuliakan melalui apa? Kehidupan kita. Jadi beda sekali ya. Kita dipanggil keluar dari gelap pada terang ajaib, kita diubahkan, akhirnya hidup yang berubah itu menghasilkan satu buah yang namanya buah kebenaran. Ini membuat dampak. Makanya ada 3 buah kan, buah roh. Galatia 5 itu ada kasih, damai sejahtera, sukacita, penguasaan diri, dan seterusnya, ya kan. Terus dalam bahkan dalam Filipi 4, coba lihat Filipi 4 ayat yang ke-5 sampai situ dikatakan demikian. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Saya salah tulis nih. Di situ ada dikatakan ini loh. Biarlah kebaikanmu diketahui. Coba buka dalam Filipi 4, sorry tadi Timotius. Filipi pasal 4. Filipi pasal yang keempat. Tolong, nah. Hendaklah kebaikan hatimu, lihat. Diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu. Kenapa Paulus katakan ini? Karena Paulus berkata dengan bahasa lain gampangnya, lu sudah dibenarkan, dan biarlah kebaikan itu karena kebenaran itu disaksikan oleh semua orang. Ini bukan berarti berbuat baik untuk memamer, bukan kita memamerkan, tapi kita sudah dibenarkan harus menghasilkan keteladanan hidup dalam menghasilkan apa? Buah-buah kebenaran itu. Ya. Nah, jadi saudara lihat di sini. Jadi yang ketujuh saudara, supaya hidup kita terhormat, kita harus menjadi teladan. Dan yang ketujuh keteladanan dalam apa saudara? Kesucian dan kekudusan hidup. Jadi orang lihat kita, orang lihat buah itu. Akhirnya Yesus dipermuliakan. Makanya saudara, selama saudara usaha dengan mau hidup suci kudus dengan diri sendiri, pasti frustrasi. Ya, kecewa, jatuh lagi. Ya, hidupku gak berubah-berubah. Ya kan? Karena apa? Kekuatan kita nih, dasar tubuh ini sudah tubuh berdosa. Makanya masih ada kematian sampai hari ini. Sampai hari ini orang Kristen harus mati. Kenapa? Karena ini masih warisan yang lama. Waktu manusia jatuh dalam dosa pertama kali, pesan Allah kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. Waktu mereka makan buah itu, apa kematian yang mereka alami? Kematian roh. Roh mati. Nah, tubuh ini belum. Ada proses waktu. Makanya sejak saat itu manusia memiliki usia hidup yang namanya umur hidup. Berarti tadinya waktu mau jatuh kekal nggak? Kekal. Karena dosa membuat mereka mati. Pertama mati roh, tapi dalam Kristus diperbaharui. Roh kita sekarang hidup. Ya kan? Nah, sekarang fisik ini masih berproses terus sampai nanti innalillah. Nah, nanti waktu kita sudah mati, Alkitab bilang waktu Yesus datang, kita yang mati duluan, yang sudah mati akan dibangkitkan kembali dengan tubuh yang baru. Ya kan? Nah, itu kekal selamanya. Kita yang masih hidup kalau Yesus datang diubah dalam sekejap, kata Alkitab, dengan tubuh kemuliaan. Baru sempurna. Makanya sekarang kan masih bisa sakit. Benar gak? Tiba-tiba encok. Kaki kiri sakit. Sembuh, pindah kaki kanan. Umpama ya kan. Kenapa? Ini tubuh ya, gak apa-apa ya kan. Yang penting roh kita sudah hidup, amin. Jangan sampai kita datang ke gereja, fisik kita hidup tapi roh kita, nah ya kan. Nah, jadi saudara yang ketujuh yaitu keteladanan dalam hidup dalam kesucian atau kekudusan. Dan itu dikerjakan awalnya
oleh Tuhan, oleh Roh Kudus melalui firman yang kita dengar. Seperti kesaksian tadi kan, saya katakan ya, orang itu berubah. Namanya siapa tadi? Sekarang jadi Yonatan. Tapi tetap aja sudah permak habis kan. Jadi Yonatan tapi nggak kelihatan gagah. Tapi yang perlu kan udah berubah ya kan. Ini saya ngomong, jadi kemarin waktu saya nonton di Good News tuh, jadi rupanya ada pengacara bela untuk kan perubahan status kan. Dari tadi, apa sih saya nggak tahu apa, sekarang menjadi laki-laki itu harus ada surat dari pengadilan secara sah. Jadi waktu itu acara Good News saya nonton, rupanya pengacaranya diundang, dia bawa itunya. Surat keputusan bahwa dia sekarang sah diakui sebagai seorang laki-laki. Memang benar, Alkitab kan tidak pernah ciptakan setengah-setengah. Setengah matang kan? Sekalian matang ya kan? Jadi keteladanan dalam kekudusan dan seterusnya. Pastikan hari ini kita mengeluarkan buah itu. Amin. Nah yang ke-8 sekarang kita lihat. Supaya kita hidup terhormat, jadilah teladan. Yang ke-8, keteladanan dalam menikmati firman Tuhan. Saudara perhatikan di ayat ke-13 kembali lagi. Di ayat ke-13 bagian A-nya. Bagian A, situ dikatakan, sementara itu sampai aku datang, apa kata Paulus kepada Timotius, bertekunlah dalam membaca apa? Kitab-kitab suci. Paulus bilang kepada anak rohani yang bernama Timotius, sampai aku datang, bertekunlah dalam apa? Membaca apa? Kitab-kitab suci. Artinya apa? Keteladanan dalam menikmati firman Tuhan itu maksudnya. Jadi pengertian membaca di sini artinya menikmati firman Tuhan di dalam hidup ini loh. Saya beri contoh saudara. Kalau orang senang sesuatu makanan, waktu dia makan buru-buru atau dia menikmati? Menikmati. JJ senang tuh rahang tuna. Wih. Tuna bakar, ada yang rasa madu, ada rasa macam. Dia kalau makan menikmati, sudah dicoel dikit-dikit, nikmati ya kan. Lihat, orang kalau senang sesuatu, makanan itu dia akan menikmati. Diisap-isap lagi kadang-kadang kepalanya kalau yang senang ya kan. Karena apa? Menikmati. Nah yang dimaksud Paulus itu kepada anak rohani supaya dia menjadi teladan dalam menikmati firman Tuhan. Artinya apa? Artinya menikmati firman Tuhan dalam pengertian membaca di sini artinya membaca sambil menikmati firman Tuhan itu. Ya kan? Makanya saya selalu katakan firman Tuhan itu digambarkan sebagai roti hidup. Benar gak dalam Alkitab? Saudara nanti baca di dalam Alkitab Matius 5 ayat 6, maka Yesus berkata apa? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Firman Tuhan digambarkan seperti roti, firman Tuhan juga digambarkan seperti apa? Seperti air. Orang haus minum air menjadi lega. Orang lapar makan roti menjadi kenyang. Jadi harus apa? Dinikmati. Makanya dalam Mazmur juga berkata apa? Yang kesukaannya ialah firman Tuhan, Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan. Jadi saudara, yang supaya kita harus menjadi teladan dalam menikmati firman Tuhan. Jadi kita bukan sekedar baca, tapi kita baca sambil menikmati. Sampai akhirnya kebenaran itu hidup dalam kita dan memimpin hidupan kita. Saya sudah pernah jelaskan. Baca firman sekarang ini hanya logos. Hitam atas putih selama kita tidak buta huruf kita bisa baca. Nah tapi waktu kita cuma sekedar baca lewat gak ada apa-apa. Waktu kita merenungkan, kita dapatkan sesuatu kebenaran yang namanya rema. Dapat sesuatu. Kita dengar firman juga, waktu kita tangkap dengan merenungkan, itu akan mendapatkan sesuatu di dalamnya. Orang berubah karena apa? Logos yang didengar berubah jadi rema bagi dirinya. Seperti saya kesaksian tadi, yang LGBT berubah. Kan sudah lama dia sudah menikmati. Tapi satu saat dengar firman, firman itu menjadi rema mengubah hidupnya. Dan akhirnya dia menjalankan firman Tuhan itu, jadi berubah total. Jadi dari logos menjadi rema. Nah dari rema berubah menjadi
aletheia, kebenaran yang hidup dalam kita, dan kebenaran itu memerdekakan kita. Yesus bilang berbahagialah apa? Yohanes 8 ayat 32, kalau kamu mengenal kebenaran, kebenaran akan apa? Memerdekakan hidupmu. Amin. Jadi saudara lihat, nah ini harus kita nikmati. Kenapa orang baca firman, tahu firman tidak berubah? Dia tidak menikmati firman untuk dalam kehidupannya. Nah, makanya saudara lihat, selalu Yesus menggambarkan firman itu adalah roti hidup yang turun dari surga, air yang hidup yang turun dari surga. Saudara ingat perjumpaan dia dengan seorang wanita Samaria? Dalam Yohanes pasal 4, saudara boleh baca di rumah. Terjadi dialog-dialog, akhirnya apa? Yesus bilang kepada wanita ini, kalau kamu masih minum air ini, kamu akan tetap haus. Tapi kalau kamu minum air yang aku berikan, kamu tidak akan haus lama-lamanya, bahkan dari dalam dirimu akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Jadi saudara bisa lihat ya, nah kita harus menjadi teladan dalam menikmati firman Tuhan. Amin. Sehingga firman Tuhan itu terpancar dari setiap kehidupan kita. Firman Tuhan itu roti, firman Tuhan itu air kehidupan. Maka Yesus juga dicobai kan, ingat dalam Matius pasal 4, habis dia berpuasa, apa yang menjadi kebutuhan waktu habis puasa? Lapar. Datang setan, kalau engkau anak Allah buat batu ini menjadi roti. Dia tahu Yesus sedang lapar. Apa jawab Yesus? Ada tertulis manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi juga dari setiap firman. Jadi saudara lihat, kita harus menjadi teladan supaya hidup kita terhormat dalam menikmati apa? Firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu dari logos berubah menjadi rema, dari rema berubah menjadi aletheia, hidup kebenaran yang hidup dan memimpin kehidupan kita. Jadi firman kita pelajari, kita dengar bukan sekedar untuk menjadi pengetahuan untuk kita menguasainya, tapi supaya hidup kita dikuasai oleh firman Tuhan. Saya ulangi. Firman Tuhan yang kita dengar, kita baca bukan untuk menjadi memuaskan intelektual kita loh, untuk menjadi pengetahuan kita. Bukan, tapi supaya firman itu menguasai hidup kita dan memimpin hidupan kita. Ini konteks teologi Kristen seperti itu. Kalau saudara cuma belajar untuk mengetahui, itu jadi orang Farisi. Cuma banyak tahu, tapi tidak bisa mengaplikasikan dalam kehidupannya. Jadi kita belajar firman supaya firman itu menguasai hidupku. Amin. Bukan kita yang menguasai apa? Makanya orang kadang-kadang ribut, ngotot, debat sana, debat sini. Ya, saya mau tanya, ada yang berubah nggak karena kalah debat? Nggak ada, buntut-buntut bakal lain. Loh, orang kalau debat-debat panas loh. Iya kan? Panas, percaya deh. Maka saya tuh nggak suka, apalagi sudah firman, ngapain kita debat buang waktu, nggak ada gunanya. Sementara waktu orang mengalami kebenaran itu akan memerdekakan. Karena kita belajar firman bukan untuk kita menguasai firman, tapi supaya firman kita, Tuhan yang menguasai kita menjadi dari logos jadi rema, rema menjadi apa? Aletheia. Akhirnya kita berjalan, orang cuma lihat firman Tuhan yang hidup berjalan dalam kehidupan kita. Karena engkau adalah surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh setiap orang. Amin. Nah, jadi kita harus jadi teladan di dalam menjadi orang yang apa? Menikmati firman Tuhan. Akhirnya firman Tuhan itu kita nikmati. Akhirnya hidup kita mengeluarkan firman dari dalam kehidupan kita. Nah, ini harus menjadi teladan seperti ini. Amin. Jadi sudah berubah ya. Ya semua. Nah, yang ke-9. Yang ke-9 supaya kita hidup terhormat harus menjadi teladan. Yang ke-9, keteladan dalam membangun kehidupan iman orang lain. Ya, kita harus jadi teladan dalam apa? Membangun kehidupan iman orang lain. Coba saudara lihat kembali di dalam 1 Timotius 4 ayat ke-13 selanjutnya. Di situ dikatakan, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci. Terus apa? Dalam membangun. Baca kitab suci dan dalam apa?
Membangun, berarti artinya apa? Kita harus menjadi teladan di dalam membangun kehidupan orang lain. Artinya apa? Artinya kehidupan kita jangan sampai menjadi batu sandungan bagi orang lain atau menjadi hambatan untuk orang lain datang kepada Kristus. Itu yang namanya apa? Membangun kehidupan orang lain, ya kan? Saya beri contoh, saudara. Kadang-kadang hidup kita ini jadi hambatan bagi orang lain. Ayo ke gereja yuk. Akhirnya orang nggak mau, malas kenapa? Alah lu hidup lu hanya ngomong kosong aja. Jadi hambatan gitu loh. Kenapa? Kita cerita tentang firman tapi kehidupan firman tidak ada dalam kehidupan kita gitu loh. Karena apa? Untuk pengetahuan aja. Nginjilin orang kan. Yang lebih parah akhirnya orang bertobat dia datang gereja. Nah itu yang saya sering bilang sebagai apa? Calok rohani. Saudara lihat calok tuh di stasiun bus tuh loh, Kampung Rambutan, Bandung, ayo bu, Bandung bu. Ibunya sudah naik duduk, mobil sudah jalan sampai Bandung, dia masih tetap di terminal. Ya kan? Nah kita jangan sampai seperti itu ya. Artinya kehidupan kita jangan sampai menjadi batu sandungan bagi orang lain atau menjadi hambatan untuk orang lain datang kepada Kristus. Nah saya beri satu contoh, ada satu contoh kasus dalam Alkitab. Coba buka 1 Korintus 8. Saya baca ini, saya diberkati. 1 Korintus 8. Nanti saudara boleh baca satu perikop ini supaya saudara dapat memahami lebih jelas. Ya, 1 Korintus 8 ayat 9. Ya kan? Baca aja dari ayat berapa. Judulnya tentang persembahan berhala. Dari ayat 6 aja. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya kepada sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Ayat ke-8, makanya tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Nah, perhatikan ayat 9. Tetapi jagalah supaya apa? Kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Ini satu contoh kasus gitulah, katakanlah begitu. Kita dalam Kristus masih perlu percaya berhala-berhala enggak? Enggak percaya. Amin. Kita cuma tahu Yesus satu-satunya. Sekarang misalnya ada makanan berhala, boleh enggak dimakan? Hah? Boleh enggak? Boleh enggak? Habis dibawa ke kuburan, habis dipersamaan, dibaca-baca, sekarang disodorkan, makan. Boleh makan nggak? Boleh, hajar. Halal, haram, hajar. 3H, ya kan? Kenapa? Kita kan nggak percaya dengan berhala, cuma percaya Yesus. Nah, tapi Paulus ini mengingatkan hati-hati. Kalau engkau dalam satu, katakanlah berteman, berkumpul, ada orang-orang lain yang percaya gitu, mendingan kita jangan makan, mendemonstrasikan seakan-akan depan dia. Kenapa? Itu akan menjadi batu sandungan bagi dia. Karena imannya belum percaya, seperti kita masih lemah, kata Paulus. Nah artinya apa? Waktu kita lakukan itu, kita menjadi batu sandungan bagi dia. Makanya Paulus bilang, lu makan gak makan juga gak ada artinya juga. Ya kan? Makan gak masalah, gak makan juga apa? Gak masalah gitu loh. Tapi hati-hati supaya hati nurani orang lain jangan tersandung karena melihat cara hidupan kita. Amin. Nah, saudara lihat itu ya. Jadi ini tentang makan lain. Nah, buka lagi Roma 14 ayat 19 sampai 21. Kita harus belajar banyak firman Tuhan hari-hari ini. Yesus sudah mau datang. Kapan? Ya nggak tahu, tapi saya terlalu percaya sudah sangat dekat. Kapannya nggak ada yang tahu. Sudah?
Roma 14 ayat 19 sampai 21. Ayat 19 sampai 21. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain apa? Tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk apa? Saudaramu. Jadi kita harus berhikmat, amin. Supaya orang jangan menjadi batu sandung. Ini contoh di sini tentang makanan. Kita bisa menjadi berhambat atau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya kan, belum lagi pola-pola kehidupan yang nyata. Misalnya apa? Ngebully orang. Ya kan? Ini paling sering terjadi. Ya kan? Ngebully orang. Beda loh bercanda dengan ngebully. Bercanda ya senang bercanda. Ngebully itu kadang-kadang menekan orang tertekan. Itu berulang-ulang ketemu orang itu lagi. Ketemu orang itu lagi. Diulang-ulang. Orang tertekan dengan itu. Ya coba sekarang saudara digituin. Pasti tertekan. Ah malas gue lah ke gereja. Kayak ada ngebully kita setiap hari. Di gereja juga hati-hati loh, bisa itu terjadi. Satu sisi kita berdoa supaya Tuhan kirim jiwa-jiwa supaya mendengar firman hidupnya berubah, tapi tanpa kita sadar satu sisi kita ngebully orang. Akhirnya orang yang ada apa? Pergi meninggalkan. Ayo, salah siapa? Ini yang saya beri nama apa? Tidak menjadi teladan dalam membangun kehidupan iman orang lain. Misalnya ini contoh, misalnya apa? Ngebully. Sementara Matius 5 ayat 16, biarlah apa? Terangmu apa? Bercahaya, ya kan? Di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan apa? Bapakmu di surga, ya. Jadi yang tukang-tukang ngebully hati-hati ya. Bertobat. Bercanda harus, ya dong. Lu nggak bercanda lu, aduh, hidup di hutan aja. Binatangnya bercanda. Saya senang lihat cerita Sokya. Satu nama monyet kayak di Thailand. Jadi yang punya tuh piara anjing, dia udah dilepas dipakein celana, pakai baju. Nanti coba ketik di Google Sokya. Itu bercanda dengan anjing, kadang-kadang dia ambilin piring, dia bawain nasi, dia kasih anjingnya dengan ayam. Jadi bisa tidur-tiduran saling. Itu sekarang sudah dilibatkan kan. Saudara lihat, mereka aja bisa bercanda. Kalau kita sedikit-sedikit bercanda tersinggung, ini lain lagi ceritanya, ya kan? Tapi jangan ngebully. Saudara, ada seorang pendeta, misionaris, dia sekarang masuk di daerah pedalaman di Papua, di kota Merauke, di pedalamannya. Namanya Jim Yos. Dia berasal dari Amerika, dan dia masuk di kota itu, di pedalaman itu tahun 1977. Kita masih di lautan bebas sana. Hidup kita masih di lautan bebas. Umur tonton segitu. Ini bisa ada, saudara bisa lihat di YouTube, di Google. Saya lagi pengen cari kontak, saya pengen ngundang dia khotbah sini, memotivasi hidupan kita. Waktu dia bilang setelah dia menikah, dia masuk ke sana, dia bilang karena tidak ada orang mau masuk ke daerah sana. Karena kita bayangkan daerah Merauke sekarang di pedalamannya lagi hutan. Begitu dia masuk dengan istri, hanya beberapa bulan kemudian dia terserang penyakit malaria. Dan itulah penyakit malaria yang paling berat di dunia, di daerah sana. Malaria sampai akhirnya dia harus diterbangkan ke mana? Ke Amerika. Saudara tahu, beberapa bulan setelah proses kesembuhan terjadi, kapok enggak? Balik lagi. Kembali lagi dan sampai hari ini loh, masih ada. Aduh nanti saya coba cari nomor kontaknya ya, supaya nanti saya pengen undang, ya dengar kesaksian gitu kan membakar roh kita kan. Kita ini sudah enak seperti ini gitu loh, tapi kadang-kadang kita masih mengeluh aja ya kan. Nah, tapi saudara tahu, waktu dia kembali, proses kembalinya ini mengubah seluruh kampung di mana dia melayani sebagai misionaris. Kenapa? Mereka lihat orang ini kena malaria kembali lagi. Berarti ada sesuatu, saudara. Lihat. Artinya apa, saudara? Dia telah menjadi teladan, ya kan? Dalam mengajar apa?
Keteladan dalam membangun kehidupan iman orang lain. Akhirnya orang-orang kampung semua itu bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melihat yang namanya pastor, siapa tadi? Jim Yos ini, saudara lihat. Dia kembali, kok mau kembali orang seperti ini? Dan akhirnya mereka terima Yesus lewat kehidupan pastor Jim Yos ini. Dan luar biasanya anaknya lahir di sana semua, tapi bisa sekolah sampai selesai dengan sarjana dan sebagainya di luar negeri sana. Kita bisa lihat satu contoh. Ya memang saya tidak katakan kita harus ke sana. Itu panggilan-panggilan khusus. Amin. Tapi artinya yang saya maksudkan sini, kita lihat keteladanan itu loh. Dalam apa membangun kehidupan iman orang lain. Jadi misionaris sana. Kalau mau jadi misionaris ke Amerika, ada yang mau nggak? Pak Tim aja udah nunggu-nunggu. Eropa. Ini masuk hutan. Saudara pernah masuk sana? Saya jujur, saya ya berapa kali lah pernah ke sana ya. Kadang-kadang karena ada rasa takut, saya minum pil kina itu loh. Tahu, pil kina itu supaya ya kita ngeri-ngeri. Teman dulu ya ada ya, yang kena malaria juga ya, waktu penginjilan liburan ya. Hosborn tuh ya. Akhirnya kena apa? Malaria. Ya memang di sana ya hutannya begitu ya kan. Jadi agak takut-takut, ngeri-ngeri sedap juga. Nah ini udah kena, kembali lagi. Dan menurut dokter yang dari Amerika itulah malaria yang terganas yang ada di dunia. Ya, nah, tapi dia tetap bertahan. Dan akhirnya keteladanan dalam hidupnya membangun kehidupan iman orang lain. Amin. Semuanya satu kampung itu percaya Yesus. Sekarang tentu sudah makin berkembang. Kita lihat karena apa? Ada satu orang menjadi teladan dalam membangun kehidupan iman orang percaya. Nah hari ini kita harus bisa seperti itu. Siap? Jangan suka ngebully ya. Bercanda boleh. Nanti orang jadi kecewa loh. Justru tugas kita kan mendorong orang. Udahlah, maju aja lu dalam Tuhan ya kan. Biar masa lalu buruk gak apa-apa. Hari ini Tuhan akan mengubah. Amin. Jadi supaya orang diberkati lewat kehidupan kita. Nah itu sebabnya hari ini supaya hidup kita terhormat. Yang ketujuh apa? Menjadi apa? Dah keteladanan dalam kesucian hidup ya, kekudusan hidup. Jadi kita harus hidup suci, hidup kudus, dimulai dari Tuhan yang mengubah hidup kita, dan akhirnya hidup kita yang berubah ini menghasilkan buah. Orang melihat buah itu dan Yesus dipermuliakan. Yang kedelapan apa? Keteladan dalam menikmati firman Tuhan. Ayo menikmati firman Tuhan setiap hari. Baca, renungkan sampai akhirnya menjadi rema, dan akhirnya kita ngambil keputusan, aku siap menjalankan rema dalam hidupanku. Berubah menjadi aletheia. Dan yang kesembilan, keteladanan dalam membangun kehidupan iman orang lain. Ayo saudara, kita dorong orang lain supaya lebih maju dalam Tuhan. Ayo kita dorong mereka supaya mereka lebih sungguh-sungguh lagi hidup dalam Tuhan. Supaya hidup kita bermanfaat dan Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya.